Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen terhadap UMKM kopi urban yang berada di sekitar UPN. Untuk pengenalan anggota kelompok, ada saya sendiri, Atra Olivia Febiona, dengan NPM belakang 258. Perkenalkan, nama saya Najwa Tias Nadifa dengan NPM akhir 262. Halo, perkenalkan nama saya Diarin Witasari dengan nomor NPM belakang 255. Perkenalkan, nama saya Fianka Rifki Wirawan dengan NPM terakhir 268. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa sih target pasar dari UMKM Urban. Jadi, target pasar dari UMKM Urban adalah para konsumen yang berusia antara 18 hingga 35 tahun yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z, termasuk para mahasiswa dan pegawai kantor. Mereka memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap produk kopi, namun seringkali terhambat oleh keterbatasan waktu akibat rutinitas yang padat, baik dalam kegiatan belajar, mengajar di kampus maupun tuntutan pekerjaan di kantor. Jadi bisa dilihat dari bentuk penyajiannya, kopi urban ini sangat efektif untuk mereka karena kopinya itu sudah diracik dan sudah ditempatkan ke wadah yang tersilkap rapat atau sudah tersegel. Jadi para karyawannya tinggal membuka silkap, kemudian menambahkan es batu dan ditutup. Nah, kopi tersebut sangat cocok untuk mereka yang sangat mencintai kopi namun memiliki keterbatasan waktu karena bentuk penyajiannya sangatlah praktis. Selanjutnya, ada metode pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Metode pemasaran yang efektif dapat membantu perusahaan dalam menjangkau konsumen, meningkatkan penjualan, dan membangun brand awareness. Secara umum, metode pemasaran dapat dibagi dua kategori utama, yakni pemasaran offline dan pemasaran online. Pemasaran offline melibatkan interaksi langsung dengan konsumen di lokasi fisik, sedangkan pemasaran online memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. UMKM Kopi Urban sendiri menerapkan berbagai metode pemasaran yang inovatif untuk mempromosikan produk mereka. Dalam aspek pemasaran offline, mereka aktif terjun langsung ke jalan-jalan, melakukan promosi dengan cara berkeliling untuk menawarkan produk kopi mereka pada masyarakat. Metode ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, mendemonstrasikan produk, dan memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara produsen dan konsumen. Di sisi lain, pemasaran online menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh UMKM Kopi Urban untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan berbagai konten menarik dan berinteraksi dengan pengikut. Selain itu juga, kolaborasi dengan influencer di media sosial telah terbukti efektif dalam menarik perhatian audiens yang lebih luas. Influencer dapat membantu meningkatkan kredibilitas merek dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui rekomendasi mereka. Selain metode di atas, UMKM Kopi Urban juga memanfaatkan pemasaran melalui mulut ke mulut, yang merupakan salah satu metode paling efektif dalam industri makanan dan minuman. Dengan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan, mereka mendorong konsumen untuk merekomendasikan produk kepada teman dan keluarga. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap merek, tetapi juga memperluas basis pelanggan secara organik. Lalu selanjutnya ada saluran pemasaran yang paling efektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, saluran pemasaran yang paling efektif untuk UMKM kopi urban pada tahap awal adalah media sosial, khususnya di Instagram dan TikTok. Kedua platform ini memiliki karakteristik yang sangat mendukung pemasaran produk makanan dan minuman, terutama kopi. Dengan fokus-fokus pada visual yang menarik,
Instagram memungkinkan UMKM kopi urban untuk menampilkan gambar dan video kualitas tinggi dari produk mereka, sehingga dapat menarik perhatian pengguna yang scrolling di beranda mereka. Konten yang estetik dan menggugah selera dapat menciptakan daya tarik tersendiri dan meningkatkan keinginan konsumen untuk mencoba produk tersebut. Sementara itu, TikTok dengan format video pendeknya memberikan kesempatan bagi UMKM kopi urban untuk menciptakan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Video pembuatan kopi, tutorial penyajian, dan testimoni pelanggan yang autentik dapat dengan cepat menyebar dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Interaksi langsung melalui komentar dan fitur live yang memungkinkan mereka untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan komunitas penggemar kopi yang aktif. Namun seiring berjalannya waktu, dengan semakin dikenalnya merek ini di masyarakat, UMKM kopi urban ini menemukan bahwa saluran pemasaran yang paling efektif di sini ialah dengan langsung terjun ke jalanan atau secara offline. Melalui pendekatan ini, mereka dapat melakukan promosi secara langsung kepada konsumen, memberikan pengalaman yang nyata dan tidak dapat ditawarkan oleh pemasaran digital. Interaksi langsung ini memungkinkan mereka untuk menjelaskan produk secara lebih mendetail, memberikan sampel, dan menjawab pertanyaan mereka secara real time. Pendekatan pemasaran ini langsung juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Ketika konsumen dapat berinteraksi dengan produsen, mereka merasa lebih terhubung dan cenderung untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Selain itu, kegiatan ini juga membantu UMKM Kopi Urban untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan mengenai produk dan layanan mereka yang sangat berharga untuk perbaikan dan inovasi di masa yang mendatang. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang frekuensi promosi atau diskon. Diskon dan promosi adalah strategi pemasaran yang umum digunakan oleh berbagai jenis usaha untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Diskon biasanya berupa pengurangan harga dari produk atau layanan tertentu yang bertujuan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian. Sementara itu, promosi mencakup berbagai kegiatan pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas produk, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Melalui promosi, perusahaan dapat menciptakan kesadaran merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan merangsang penjualan dalam jangka pendek. Kemudian slide selanjutnya yaitu tantangan dalam memasarkan produk. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM kopi urban adalah persaingan yang ketat di pasar kopi. Banyaknya kedai kopi baru yang bermunculan membuat mereka harus terus berinovasi dalam produk dan layanan. Selain itu, tantangan lain adalah menjaga kualitas produk sambil tetap menawarkan harga yang kompetitif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesaing utama dan ciri khas produk. Jadi pesaing kopi urban ini cukup banyak ya, karena bisa dilihat sekarang sudah cukup umum dengan kopi-kopi keliling ini. Ini contoh nyatanya di depan pintu 3, ada juga gerobak kopi keliling yang warna kuning ini. Ini juga ada di depan pintu 4. Lalu sebenarnya ada juga di dekat lampu merah, biasanya juga ada 2. Jadi sebenarnya persaingan kopi keliling ini cukup ketat ya, baik di area UPN maupun secara lebih luasnya lagi. Tetapi urban ini memiliki ciri khas produk, yaitu kopi gula arennya. Kopi gula aren di urban ini cukup terkenal karena yang menjadikan kopi urban lebih dikenal adalah kopi gula arennya. Baik, selanjutnya ada slide rencana pemasaran. Jadi urban ini rencana kedepannya adalah meningkatkan pemasaran kopi ini lebih luas dengan cara mengendorse influencer seperti contoh di gambar ini. Dan juga selain endorse influencer ini, urban itu juga terus berinovasi untuk mengeluarkan menu baru. Seperti contoh belum lama ini urban juga mengeluarkan menu baru. Bisa dilihat di menu ini ada Butterscotch Coffee, itu juga menu barunya urban belum lama ini. Jadi bisa dilihat ya, di tengah maraknya persaingan kopi-kopi ini, urban terus meningkatkan inovasi baru untuk menciptakan pembeda dari urban dengan kopi-kopi yang lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.